Syarif Nurjati Cirebon, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Tujuan adanya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah 2 yang mana diambil oleh Bapak Jafik Zulfikar. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang harta haram dalam fikih muamalah. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan membahas dahulu pengertiannya. Secara etimologi harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Sedangkan harta sendiri secara terminologi adalah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan, ya. Itu adalah beberapa pengertian harta menurut etimologi dan secara terminologi. Kemudian pengertian haram. Haram pasti teman-teman semua sudah tahu apa itu haram. Haram adalah sesuatu yang ketika dikerjakan akan mendapatkan dosa dan ketika ditinggalkan pasti akan mendapatkan pahala. Jadi dapat dipastikan teman-teman semua meninggalkan haram karena haram adalah dosa, ya. Kemudian kita membahas harta. Harta adalah kekayaan yang pasti semua manusia mempunyainya. Akan tetapi harta kekayaan dalam Islam merupakan milik Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Tidak dapat diganggu-gugat, ya, karena seluruh harta di dunia adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita mempergunakannya, apakah untuk sesuatu yang manfaat atau justru hanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Kekayaan termasuk jenis harta yang menjadi kecenderungan manusia terhadapnya. Oleh karena itu, sepatutnya manusia menyadari bagaimana sebenarnya kedudukan atau status harta yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan atau status harta berdasarkan Al-Qur'an ada sebagai berikut, yaitu ada 4 macam. Yang pertama, harta sebagai titipan. Karena manusia tidak mampu mengadakan benda dari tiada menjadi ada. Oleh karena itu, wajib bagi manusia untuk menginfakkan hartanya, harta yang diperolehnya untuk sesuatu yang bermanfaat. Penjelasan ini sudah terpaut, sudah ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Dan yang kedua yaitu harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia dapat menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan, ya. Jadi ketika kita mempunyai harta, boleh kita dinikmati, akan tetapi tidak berlebihan, tidak benar-benar meninggalkan harta, tidak sepanjang hari kita hanya mencari harta, ya, akan tetapi kita lupa dengan ibadah. Tidak seperti itu. Kita boleh mencari harta sebanyak-banyaknya, akan tetapi tidak lupa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan ini terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 14. Kemudian yang ketiga, harta sebagai ujian keimanan, ya. Ujian itu tidak hanya kesenangan, tidak hanya dalam duka maupun duka, akan tetapi harta juga adalah sebagai ujian keimanan, ya. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan cara memanfaatkannya, apakah sesuai dengan Islam atau tidak. Jadi kita mempergunakan harta itu tidak keluar dari ketentuan syariat Islam. Dan yang keempat, yang terakhir adalah harta sebagai bekal atau sarana beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut pandangan Islam, harta bukanlah tujuan, namun hanya sebagai sarana untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk melaksanakan kegiatan zakat, infak, sedekah, ya. Hal ini sudah dicantumkan dalam surat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 14. Harta adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada hambanya dalam kehidupan dunia ini. Harta menjadi sarana seorang muslim menikmati manfaat dan perhiasan dunia.
juga bisa menjadi sarana mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita mencari nafkah ya, ketika kita mencari sesuatu untuk kehidupan sehari-hari, bisa dipastikan kita itu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala ridho atas apa yang kita lakukan, maka insya Allah jalan hidup kita bermanfaat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Aturan dan ketentuan syariat Islam pada terlihat dalam beberapa hal. Yang pertama, komitmen penuh terhadap hukum-hukum syariat yang mengatur tuntunan mencari harta dan cara mengembangkan dan cara mengeluarkannya ya. Yang kedua, menunaikan hak-hak wajib pada harta. Hak-hak ini berhubungan dengan pemilik harta atau berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, pemilik hakiki harta adalah Allah dan manusia hanya diberikan hak guna harta untuk membantu realisasi kemaslahatan individu dan umat. Yang keempat, syariat Islam memandang harta pada zatnya, tidak bisa berkembang sendiri. Harta berkembang dengan usaha, amal, atau pengolahan harta dalam proyek-proyek yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi kita memperbolehkan mempergunakan harta kita, akan tetapi untuk sesuatu yang bermanfaat. Ketika kita mendapatkan banyak harta, akan tetapi kita tidak menginfakkannya, kita tidak bersedekah, kita lupa beribadah kepada Allah, maka Allah akan mengambilnya sewaktu-waktu ya. Harta adalah titipan. Jadi kapanpun Allah mau, Allah akan mengambilnya. Itu adalah reminder untuk kita semua bahwasanya harta adalah titipan. Jadi kita tidak bisa mengandalkan terus mencari harta sebanyak-banyaknya, akan tetapi lupa kepada Allah. Kita tidak boleh lupa kepada Allah, karena sang pemberi harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kaya. Ketika kita disempitkan rezekinya, kita berdoa kepada Allah agar Allah mempermudah. Insya Allah Allah mempermudah. Jadi dimanapun kita berada, kita tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Menurut fuqaha, ada 4 ditinjau dari beberapa segi ya. Maka harta terdiri dari beberapa bagian, yaitu setiap bagian memiliki ciri tertentu. Itu seperti itu. Yang pertama, harta mutaqawwin dan ghairu mutaqawwin. Harta mutaqawwin adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syarat, dan ghairu mutaqawwin adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syarat. Sedangkan ghairu mutaqawwin ialah semua harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Misalnya daging babi, minuman yang memabukkan, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah harta mithli dan harta qimmi. Harta mithli ialah benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Dan harta qimmi ialah benda-benda yang kurang dalam kesatuannya karena tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. Yang ketiga, harta istihlaq dan harta isti'mal. Harta istihlaq ialah sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan maupun manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya dengan dan harta isti'mal ialah sesuatu yang dapat dipergunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Harta istihlaq misalnya sepotong korek api yang habis setelah digunakan, sedangkan isti'mal adalah misalnya rumah, tempat tidur, kursi, dan lain-lain. Yang keempat adalah harta manqul dan ghairu manqul. Harta manqul adalah segala harta yang dapat dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya kendaraan,
pakaian, dan lain-lain. Sedangkan harta manqul ada ghairu manqul, adalah harta yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lainnya, misalnya kebun, rumah, sawah, dan yang lainnya. Kemudian yang kelima, harta ain dan harta dain. Harta ain adalah harta yang berbentuk benda seperti rumah, pakaian, kendaraan, dan yang lainnya. Sedangkan harta dain adalah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, misalnya uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang, ya. Yang keenam, harta al-aini dan harta an-nafl. Harta aini adalah harta benda yang memiliki nilai dan berbentuk wujud seperti rumah, ternak, dan yang lainnya. Serta harta naf'i adalah harta yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa. Oleh karena itu, benda ini tidak terwujud dan tidak mungkin untuk disimpan. Yang ketujuh ada harta mamluk, mubah, dan mahjur. Harta mamluk adalah segala sesuatu yang masuk ke bawah milik seseorang maupun milik badan hukum seperti yayasan dan pemerintah. Sedangkan harta mubah adalah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan, ataupun buah-buahan. Kemudian yang kedelapan ada harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta-harta itu dibagi, seperti beras, tepung, dan yang lainnya. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi adalah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi, seperti gelas, piring, kursi, mesin, dan yang lainnya. Yang ke-9 ada harta pokok dan harta hasil buah, ya. Harta pokok adalah harta yang mungkin darinya terjadi harta lain, sedangkan harta hasil seperti buah adalah harta yang terjadi dari hasil harta yang lain. Hal ini berarti harta pokok juga bisa disebut sebagai modal seperti mata uang, ya, emas, perak, dan yang lainnya. Sedangkan harta hasil misalnya seperti kain wol yang dihasilkan oleh domba. Dan yang terakhir ada harta khas dan harta am. Harta khas adalah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. Sedangkan harta am adalah harta milik umum dan boleh diambil manfaatnya bersama. Seperti itu. Itu adalah beberapa pembagian harta, ya. Materi selanjutnya yaitu dampak dari harta haram. Dalam bermuamalah, manusia harus, ya, diwajibkan untuk memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan pada dasarnya memang segala bentuk muamalah adalah mubah, yaitu diperbolehkan, ya, kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya. Harta haram berdampak buruk terhadap pribadi dan pelakunya secara khusus dan umat manusia secara umum. Di antara dampak buruk bagi manusia tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, memakan harta haram adalah ciri khas umat Yahudi yang diabadikan Allah dalam firman-Nya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman bahwasanya harta haram ini sudah biasa dilakukan oleh orang Yahudi. Makanya kita sebagai umat muslim itu tidak boleh, ya. Di sini ada ayatnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara katsiran man hum yusari'una fil itsmi wal udwan wa aklihim suhtan labi sama kanu yarmalun. Itu adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Allah mengabarkan sebuah masyarakat yang rusak dan hancur di masa itu, yaitu masyarakat Yahudi. Di antara karakter yang nyata, mayoritas anggota masyarakatnya sangat suka memakan harta halal
terutama suap dan riba. Oleh karena itu, kenapa riba diharamkan? Seperti orang Yahudi, Allah itu kan ada ya, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba ya. Semua jual beli itu diperbolehkan, akan tetapi riba itu diharamkan ya. Di sini Allah sudah menjelaskan bahwasanya barang siapa yang memakan harta haram itu maka akan rusak gitu ya. Memang di dunia ini adalah dunia yang fana, akan rusak ya. Setidaknya kita bisa mengambil manfaat-manfaat yang ada di dunia ini karena untuk bekal kita di akhirat. Yang kedua yaitu petaka buruk yang akan menimpa mereka adalah api neraka. Jadi barang siapa yang memakan harta haram, mereka sudah dipastikan akan tersentuh oleh api neraka ya. Karena konon katanya bahwasanya api neraka itu 70 kali lipat panas ya dari di dunia. Di dunia saja kita sudah merasakan panasnya api ketika kita menyalakan kompor gitu. Gimana di akhirat itu 70 kali lipat. Oleh karena itu kita sangat harus menghindari harta haram. Sini harta haram neraka tuh. Dan setiap saat mereka akan dimasukkan ke dalam perut mereka. Jadi si apinya itu akan dimasukkan barang siapa yang memakan harta haram tersebut. Kemudian yang ketiga ada harta haram adalah penyebab kehinaan, kemunduran serta kenistaan umat Islam saat ini. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, dinyatakan sahih oleh Syekh Albani ya. Di dalam hadis Rasulullah menjelaskan penyebab kehinaan yang mendera umat Islam saat ini ya. Di antaranya transaksi haram yang mereka lakukan dalam bentuk riba ya. Walaupun sekarang masih ada riba gitu ya, harus wajib kita hindari. Kita tidak boleh terjerat oleh harta riba ya. Kemudian yang keempat, harta haram yang merajalela adalah pertanda azab yang akan turun menghancurkan masyarakat, di mana harta haram tersebut merebak ya. Harta haram sekarang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun ya. Menipu orang terus kita mendapatkan hartanya, itu namanya harta haram karena dilakukan secara menipu. Menipu adalah dosa ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, idza dhuharuz zana warriba fi qaryati faqad hallu bil anfusihim adzaballah. Apabila perzinahan dan riba merajalela di suatu negeri, sungguh mereka mengundang azab Allah untuk menimpa mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Menurut Syekh Albani, derajat hadis ini ada hasan riwayat. Maka jangan ditanya apa penyebab datangnya bencana silih berganti menimpa suatu negara ya. Itu semua berasal dari dosa-dosa yang dilakukan kita sendiri. Jadi masyarakat itu sendiri ya, di antaranya mereka adalah memakan harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Marilah kita menghindari sesuatu yang haram karena sesuatu yang halal sesungguhnya masih banyak ya. Kita harus menghindari sesuatu yang haram. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah kata ataupun yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.